mudah-mudahan sehat walafiat. Dan salawat dan salam marilah kita selalu limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, sampai kita semua, yang mudah-mudahan kita mendapat syafaat darinya. Baik Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya mengganggu waktunya, aktivitasnya dalam mengajar, dan saya hari ini dapat tugas untuk menyampaikan webinar budaya positif di sekolah kita tercinta SD 8 Banjar. Dan mudah-mudahan ada hikmah atau ilmu yang dipetik dari webinar tersebut dan bisa diaplikasikan di sekolah kita tercinta. Baik, perkenalkan nama saya Hamid Wardoyo dan saya CGP angkatan 11, dan saya akan memaparkan budaya positif itu apa saja. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Nah, ini merupakan budaya yang harus dibiasakan tiap hari, yang dengan harapannya ke depan akan tertanam di hati anak, sehingga dengan sendirinya anak tersebut menjadi kebiasaan yang positif dan berguna bagi anak sendiri. Kemudian di sekolah juga menjadi sekolah yang tertib, kemudian nyaman, aman, ramah, dan anak juga akan merasa senang di sekolah kita. Di antaranya tertib dalam upacara bendera, kemudian tertib ini tertib dalam sopan santun kepada guru, kemudian tertib dalam menjaga kebersihan sekolah. Baiklah Ibu Bapak Guru semuanya, sebelum kita ke materi, alangkah baiknya kita mendengarkan lagu relaksasi sekolah impian.
Baiklah Ibu Bapak, sekian lagu relaksasi. Baik, dalam paradigma disiplin positif ini tentu kita berpatokan kepada pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa kita ambil contoh paradigma dengan hidup tumbuhnya seorang petani dalam hakikat sama kewajiban dengan seorang pendidik yang menanamkan padi. Misalkan hanya dapat menuntut tumbuhnya padi, dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, kemudian membasmi ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Kemudian dari uraian tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah, tempat bercocok tanam, sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, yang aman, nyaman untuk bertumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid kita tersebut. Peran guru. Nah, kita sebagai guru punya peran tertentu di sekolah kita. Di antaranya maka dengan demikian salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, dan saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik itu akan tumbuh menjadi karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya yang positif. Cakupan budaya positif di sekolah. 1. Disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Selanjutnya nomor 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang selanjutnya 5, posisi kontrol. Yang terakhir adalah restitusi, segitiga restitusi. Next. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal, yaitu melakukan kegiatan cobalah buka kepalan tangan rekan atau teman kita dengan berbagai cara. Nah, baik, untuk itu mari kita coba. Silakan Bapak Ibu dengan 2 orang temannya. Yang satu diposisikan sebagai yang memegang tangan, mengepalkan tangan dengan kuat. Kemudian yang satu lagi bagaimana caranya teman satunya lagi supaya tangan kepalan tersebut dapat dibuka dengan berbagai cara. Ya. Jadi diandaikan kepalan tangan ibu bapak tersebut adalah sesuatu yang berharga dan tidak boleh dibuka bagaimanapun, harus dipertahankan. Nah gitu. Kemudian nanti dengan berbagai kebijakan mungkin sehingga dapat dibuka itu silakan bagaimana caranya. Baik Bapak Ibu, silakan berdua dengan temannya. Yang satu mengepalkan tangan, yang satu lagi memposisikan diri sebagai orang yang bagaimana caranya supaya kepalan tangannya dapat terbuka. Silakan. Nah, saya contohkan Ibu Ai beserta dengan Ibu Rini, coba ke depan. Ibu Ai adalah ibu guru yang mempunyai pegangan tangan yang kuat. Dan gimana caranya itu dapat membukanya dengan berbagai cara oleh Ibu Rini. Nah, ini adalah simulasinya. Coba bagaimana caranya Ibu Rini membuka kepalan tangan Bu Ai dengan berbagai cara. Apakah itu dengan rayuan, apakah dengan paksaan? Silakan bagaimana caranya? Apakah dengan iming-iming yang warna merah? Nah, silakan. Apakah dengan iming-iming uang akan terbuka? Harga diriku dibeli segitu. Tolong ditambahkan Bu Rini
nominalnya HP. ditambah sama HP. Sama-sama HP. Ganti sama kameramen yang buka tangannya coba. Ya, gitu. Ya, baik. Dan ayo, gimana caranya supaya tangan Muai bisa terbuka? Coba dibuka. Oh, tidak mau. Oh, berarti pendirian Ibu Ai sangatlah kuat dan luar biasa, tidak tergoyahkan dengan rayuan apapun. Ibu Ai dan Ibu luar biasa. Tidak duniawi. Nah, itu adalah keyakinan ketika seorang siswa mungkin digambarkan punya keyakinan di kelasnya bahwa budaya positif yang telah yakini, maka akan diterapkan di kelas tersebut tanpa ajakan yang tidak baik mungkin di luar, sehingga siswa akan menjadi suatu yang disiplin di kelasnya dengan keyakinan tersebut. Kemudian bisa dipaparkan disiplin kontrol, yaitu psikiater dan pendidik. Menurut Dr. William Glasser, dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice teori, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilustrasi kontrol murid, ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilustrasi yang baik merupakan ilusi yang membawa kritik dan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Next. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nah, itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Gianni Gosel dalam bukunya Rekonstruksi School Disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu 1, untuk menghindari tidak nyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ya, penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Perbedaan hukuman dan penghargaan. Hukuman atau konsekuensi adalah bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid beserta guru. Dan kemudian bedanya dengan penghargaan adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Di mana itu 1, penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian kedua, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung kepada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dalam melakukan keyakinan tersebut. Jika kita mendapatkan nomor 3, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan kita yang akan kita lakukan. Selanjutnya yaitu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen dalam pemaparannya tahun 2004, restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain.
Itu menurut pendapat Yasom dan Wesen tahun 1996. Next. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas merupakan pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga di kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Baiklah Ibu Bapak Guru yang saya hormati, kemarin saya sudah mempraktekkan proses pembentukan keyakinan kelas, dan untuk lebih jelasnya lihat ya nanti di videonya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiplin positif tersebut kita akan membahas tentang apa saja
Bapak, itu dia proses pembentukan keyakinan kelas yang telah saya lakukan. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, yaitu satu, kasih sayang dan rasa ingin terima, kedua, kenikmatan, yang ketiga, kesenangan, yang ketiga, tempat penguasaan. Dunia berkualitas. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pemikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran, representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang dan hal-hal yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. 5 posisi kontrol. 1. Penghukum. 2. Pembuat rasa bersalah. 3. Teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Itulah Ibu Bapak Guru semuanya, ini adalah 5 posisi kontrol yang harus kita pahami. Kita pahami saja dan lihat dari videonya berikut ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket.
Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi,
apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Nah, segitiga restitusi adalah solusi dari semua permasalahan dalam dunia pembelajaran untuk saat ini. Ya, dimana restitusi itu adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, kita tanyakan. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Apakah kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini? Ataupun pertanyaan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Atau yang terakhir adalah kamu tentunya punya alasan mengapa kamu melakukan hal seperti ini. Next. Baiklah Bapak Ibu guru hebat. Ini adalah gambaran dari penerapan segitiga restitusi. Mudah-mudahan kita memahami video berikutnya. Dan Bapak guru hebat, pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosset, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi
posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah, Siang, Pak. sudah lama gak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu, ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu, pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, kan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah, mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan
sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi. Nah, begitulah ibu bapak semuanya. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam webinar budaya positif ini. Mudah-mudahan kita semua dapat mengaplikasikannya di sekolah kita tercinta ini dan menjadi sekolah yang mempunyai siswa atau murid yang berkarakter positif sehingga menjadi sekolah yang happy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Rosnaini, guru PAI di UPTD
SD Negeri 8 Banjar. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih banyak juga kepada Bapak Hamid Wardoyo sebagai CGP yang pada kesempatan ini telah menyampaikan webinar tentang budaya positif. Budaya positif ini sangat penting ditumbuhkan, dikembangkan di sekolah-sekolah. Karena dengan adanya budaya positif, ini akan menjadikan sekolah lebih baik, lebih kondusif, lebih nyaman, lebih aman. Nah, dari hal-hal tersebut, untuk menumbuhkan budaya positif itu bisa kita tumbuhkan dari kebiasaan-kebiasaan ataupun melakukan pembiasaan-pembiasaan. Dan dari webinar hari ini, saya mendapatkan ilmu baru yaitu tentang segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini merupakan solusi dari permasalahan-permasalahan yang timbul pada anak-anak. Misalkan adanya pelanggaran disiplin, mereka dengan sendirinya menyadari bahwa mereka bersalah, kemudian dicari solusi bersama-sama. Akhirnya anak yang melanggar disiplin dapat menyadari kesalahannya, kemudian berubah dan menjadi anak yang lebih baik lagi, lebih disiplin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi. Saya dari kelas 4 di UPTD SDN Negeri 8 Banjar. Kemarin saya telah mengikuti keyakinan kelas bahwa budaya positif itu sangat penting. Mulai dari berangkat ke sekolah tepat waktu, disiplin memakai pakaian seragam, membuang sampah pada tempatnya, dan beribadah bersama. Juga kita harus menjaga sopan santun kepada yang lebih tua, saling menghargai, dan saling berbagi. Kita menjaga kebersihan kelas dengan cara piket bersama, mengerjakan tugas tepat waktu, dan disiplin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.